Kemana lagi Pak? Ini ada tengkorak buaya putih dari tahun 1925. Tengkorak buaya putih teman-teman. Ya, dan ini kita dapatkan dari Kali Krian. Kali Krian itu tempatnya ada di belakang keraton. Itu adalah salah satu jalur masuk. Dulunya ke keraton itu ada jalur air dan jalur darat. Nah, kalau dari jalur air itu dari Kali Krian. Iya. Kebetulan dulu itu masih banyak buaya-buayanya dan ditemukanlah buaya Putih. Dan akhirnya tengkoraknya itu ditaruh di museum. Dan sebelahnya sebenarnya ada dari banteng. Tanduk Mana, banteng. Pak? Ini ada tanduk banteng dari Indramayu, dari alas loyang. Oh, ini tanduk banteng. Iya. Jadi dulu kan pada berburu itu dapat banteng Iya. dan tanduknya ini dijadikan sebagai hiasan. Apa Pak? Tombak cis. Tombak cis. Ya, berfungsi untuk khutbah. Oh, berkhutbah. Jadi dulu itu kalau mau sholat Jumat, sholat Id yang ada khutbahnya itu membawa salah satu tombak dari sini. Oh, jadi setiap kali mau khutbah sholat Khutbah, Jumat, sholat Jumat, sholat Idul Fitri itu harus dibawa bawa tombak. Iya, pakai tombak ini. semuanya apa satu orang? Satu khotibnya aja. Oh, khotibnya aja. Iya. Dan sekarang pun masih memakai tombak, cuman tombaknya itu bukan tombak yang di sini. Ada tombak punya zaman sekarang. Jadi juga bukan dari besi. Soalnya kalau yang asli mah dijaga ya Pak. Iya. Nah, ini ada alat debus dari Banten. Alat debus dari Banten. Jadi ini fungsinya itu, jadi ini ditusukkan ke dada kita sampai tembus. Bisa bawa ini Supaya untuk apa? ulek ya? Bukan Pak, ini batu peluru bandil. Aku pikir untuk ulekan sambal itu. Nah, ini alat debus dari Banten itu fungsinya untuk kalau kita mau naik pangkat, kita dites pakai alat ini. Oh, gitu. Jadi sampai tembus ke ini, ditarik dan dia nggak mati dan nggak luka. Baru dia naik ke tingkat selanjutnya sampai ke tingkat teratas. Ini tingkat teratas. Oh, jadi beda-beda Pak. Berawal jadi dari yang kecil ini dulu. dari yang kecil. Kalau udah sekarang kopral, mayor sampai ini. Oh, iya. Kalau mau ke jenderal ya udah pakai ini. Oh, tapi ada yang berhasil Pak. Ada yang berhasil dan ada pun yang enggak. Yang enggak pun juga tidak mati. Oh, tapi cuma nggak lulus aja. Enggak lulus saja. Dan di bawahnya itu adalah batu peluru bandil. Fungsinya apa Pak? Itu untuk dulu perang itu kita pakai bandil. Jadi bandil itu kayak diketali, dilempar begini, iya. baru dilempar. Nah, itu perang dulu juga ada sebagian orang di daerah itu menggunakan bandil. Jadi kita menggunakan bandil dulu kan belum ada senjata pistol apa, jadi buat nyerang jarak jauhnya itu pakai bandil. Pakai karet juga Pak? Hah? Karet. Bukan karet semacam kita itu kulit, dulu kan nggak ada karet. Kulit. Kayak kulit, jadi kayak sabuk. Oh. Nah, sabuk itu kita tempelin di sini, baru kita lempar-lempar begini. Oh iya Baru iya. dilepas. Diputer-puterin gitu ya Pak? Iya, jadi kan kita jauh itu jangkauannya. Cuma duplikatnya. Nah, ini ada armor dari Portugis. Yang mana Pak? Ini adalah armor dari Portugis. Nah teman-teman, ini ada armor Atau baju perang, baju zirah. baju perang dari Portugis. Nah, dulu waktu tentara kita itu berperang melawan Portugis dan Portugis itu kalah, akhirnya baju-baju perangnya itu kita lucutin. Oh, gitu ceritanya. Iya, sebagai keberhasilan, kebanggaan. Kalau dulu kan perang kan dijarah. Orang yang kalah itu barang-barang, mau pedangnya, mau pusakanya atau apa, itu kita ambil. Itu buat hak kita. Dan ini kebetulan kita mengalahkan tentara Portugis dan baju jirahnya itu pun kita rampas. Sama seperti senjata yang di depan kali Pak? Sama Yang itu ya? seperti senjata-senjata ini. Kalau senjata yang di depan ini bukan rampasan, itu ada pemberian dari masyarakat. Enggak, itu yang perang lawan ke India, ke Mongolia. Oh iya, dari ini sama seperti meriam-meriam yang di Iya, sini. Mariam. Oh, ini Mariam. Dan bentuknya pun beda-beda. Ciri khas dari Mongol itu seperti wadah ukiran naga. Kalau India itu ciri khas India polos. Dan kalau dari Portugis juga ada tanda-tanda dari kayak ukiran Jadi Eropa. yang tadi apa? Meriam ya nih? Iya, ini meriam. Meriam Portugis ini sama kayak baju ini. Iya, ini dia memakai set. meriam itu dan bajunya baju perang ini. Setelah mereka kalah, dirampaslah semua. Ini foto apa Pak? Ini foto-foto di bangsal dalam Aru. Jadi bangsal ini, bangsal Prabayaksa ini
Sekarang mau udah ditutup. Jadi karena kena, ya nanti kita ceritakan di areanya. Oh, iya. Dan ini adalah salah satu foto di bangsal keraton. Kita ke sana, kita lihat tulisan Hanacaraka. Kita lanjut ke tulisan Hanacaraka ya teman-teman. Dan di sini juga ada keris-keris pemberian dari negara-negara tetangga. Dulu kan negara kayak Carubanagari, dan ini ada Sumatera, ini dari Sulawesi, ini ada dari Bali, dan ini ada dari Sumatera. Makanya dia itu punya ciri khas masing-masing. Sesuai dengan karakter dia. Kalau ini kan keris, kalau apa pegangannya itu kan beda-beda. Beda-beda. Nah kalau dari Bali identik dengan ukiran-ukiran dewatanya. Kalau dari Sumatera ukirannya seperti ini, melengkung dia. Kalau dari Sulawesi dia melengkungnya ke samping, ini melengkungnya ke depan. Iya. Nah ini juga ada Mandau dari Kalimantan. Jadi zaman dulu itu kalau mau bersahabat itu memberikan inilah cindramata. Oh iya. Dari Cirebonnya Mandau. memberikan cindramata juga, dan dari Kalimantannya juga memberikan cindramata. Lambang persahabatan ya? Iya, lambang-lambang persahabatan dari daerah-daerah. Nah ini lampu kristal dari Prancis. Lampu kristal dari Prancis teman-teman. Di bawahnya itu adalah kuningan atau lonceng yang dibawa oleh Kapten Tangculai. Atau yang sering kita terdengar di sini adalah namanya Arya Wiracula. Nah ini dulu ini buat di sapi, biasanya di sapi itu ada diikat bunyi lonceng, lenteng. Yang ini? Iya. Nah ini kan kalau buat keagamaan dia, ritualnya itu ada seperti ini, lonceng. Oh gitu. Nah kita lihat ke sini. Nah ini bukan kurungannya. Iya, apa ini Pak? Jadi ini adalah dulu digunakan sebagai mudun lemah. Oh iya, mudun lemah. Namanya itu tedak siti. Jadi dari anak yang mau turun ke tanah itu, dari didudukin di situ oleh orang tuanya dan diturunin ke tangga ke sini, baru dia dimasukkan ke dalam kurungan ini. Terus di dalam kurungan ini ada berbagai macam peralatan. Oh iya. Kayak sekarang bisa bolpen, Iya, dulu iya. kan bisa keris, Iya. bisa bolpen atau apa. Kalau keris, jadi nanti besarnya itu akan menjadi kesatria. Kalau bolpen dia jadi ketatanegaraan. Jadi awalnya duduk dulu di kursi. Iya, duduk dulu diemban oleh ibunya, Terus? nanti ibunya turun, anak bayinya itu diturunkan ke tangga ini. Setelah turun tangga ini, Langsung kita masuk masukkan ke dalam kurungan. Iya. Nah di belakangnya ini adalah tombak blendran. Tombak Blendrang. Ini digunakan untuk setiap ada acara-acara. Acara apa Pak? Sekarang masih digunakan untuk acara Maulid Nabi, dipegang oleh penjaga-penjaga. Iya. Prajurit-prajurit keraton itu di samping-samping untuk mengawal iringan jimat yang akan diiring dari istana melalui ke Langgar Agung. Ini payung bukan sih Pak? Iya, Bentuknya? payung. Jadi payung ini juga difungsikan untuk memayungi sultan atau pati sepuh. Nah di sini mumpung dibuka musim pusakanya, kita masuk. Sebentar Pak. Nah teman-teman, kita masuk ke ruang Museum Pusaka Sunan Gunung Jati. Di dalamnya ini. Dari mana dulu? Ini adalah peninggalan kain-kain dari Sultan Sepuh abad ke-15. Ini pakaian Pak? Iya, pakaian dulu. Di sebelahnya juga masih ada pakaian-pakaian dari abad 15. Kan kalau ini kan pakaian zaman dulu tuh seperti inilah, Iya. pakaian sultan-sultan. Yang baju itu yang bisa memakai baju itu adalah sultan-sultan, sedangkan temenggung-temenggungnya itu kebanyakan tidak memakai baju. Oh gitu. Karena dulu itu bikin baju itu susah. Iya. Nggak kayak zaman sekarang bikin baju banyak, 10.000 dapat. Iya betul. Jadi ini khusus sultan. Iya. Nah, di sini juga ada. Ini adalah piring panjang atau ini di jantungannya di sana Pak. Guci dari Tiongkok. Ada juga ini dari pembawaan dari Ratu Ongtin juga. Oh iya, Ratu Nah ini Ongtin. adalah piring-piring dari Tiongkok. Ini juga sama. Dari Cina berarti Pak semuanya? Iya, ini juga pembawaan Ratu Ongtin. Ini peninggalan bahwa kita itu bukan cerita. Dengan adanya bentuk seperti itu, ini adalah nyata. Nyata.
Iya, bukan legenda. Iya, iya. Oh, kita itu pernah, Sunan Gunung Jati itu pernah menikah dengan Ratu Ongtin dinasti Han. Beliau itu dari Cina sampai ke sini karena untuk mencari Sunan Gunung Jati. Oh, Pertamanya kan Kanjeng Sunan Gunung Jati itu ke Cina untuk mengislamkan tanah Cina. iya. Cuman karena dites oleh Kaisar Han-nya itu. Masa dia orang sakti, coba lihat. Jadi Putri Ongtin itu memakai bukur atau kuningan yang sebut kita itu baskom. Nah, ditanyailah oleh rajanya itu Sunan Gunung Jati. Ini anak saya mana yang hamil? Yang perutnya besar lah yang hamil. Kamu pembohong, pendusta. Akhirnya diusir Sunan Gunung Jati itu. Tidak boleh menyebarkan Islam di negeri Cina. Akhirnya setelah dibuka, Ratu Ongtin itu sendiri beneran hamil dan dites oleh tabib itu ada denyut nadinya. Anaknya yang sekarang terkenal itu adalah Pangeran Arya Kemuning. Di sini Arya Kemuning sendiri itu dijadikanlah sebuah kota di Kuningan. Oh, gitu ceritanya. Iya, karena beliau ditugaskan di daerah Kuningan membuka pedukuhan dan menyebarkan agama Islam. Makanya sampai sekarang disebut Kadipaten Kuningan. Karena sebuah negara itu, sebuah raja itu ada kadipaten-kadipatennya. Iya, iya. Makanya Cirebon sendiri terbagi menjadi 3 wilayah. Wilayah Ciayu Majakuning. Iya, Ciayu Majakuning. Berarti itu menandakan bahwa itu adalah daerah-daerah wilayah Cirebon atau daerah tundukan Kesultanan Cirebon. Jadi teman-teman, Ciayu Majakuning itu gabungan dari Cirebon, Indramayu, dan Kuningan ya. Mana lagi Pak? Ini apa Pak? Ini sama baju-baju. Oh, ini baju-baju juga. Baju-baju di zaman dulu. Iya, baju-baju zaman Jadi dulu. cuman atasannya aja Pak, apa ada celananya? Bawahnya kan kain. Oh, kayak sarung gitu. Iya, ada celana juga tapi pendek. Oh iya. Ada celana pendek tapi di sininya pakai kain dulu. Tuh. Ini punya sultan semua Pak. Iya. Tapi kainnya itu tidak kuat seperti baju-baju ini karena ini kan dari sutra. Oh, ini sutra. Iya. Ada buku-buku. Jadi dulu itu kalau mau jadi raja itu atau jadi sultan itu belajar ketatanegaraan. Jadi ada bukunya, kitab tata krama menjadi raja. Cuman tulisannya di sini Sanskerta. Kebetulan saya juga tidak bisa membacanya. Aksara Jawa ya Pak? Iya, aksara Jawa dan ini adalah Quran dulu peninggalan wali-wali. Oh iya iya. Sama, jadi kita itu semua ini adalah aksara Jawa atau tatanan kitab-kitab dulu. Ada juga untuk mempelajari kita itu istilahnya pembelajaran buku-buku zaman sekarang. Iya iya. Kayak perpustakaan ya Pak kalau Iya. sekarangnya. Jadi kalau kita mau jadi raja, mau jadi apa itu ada sekolahnya. Atau kita ada peguron, sebut kita itu. Peguronnya itu di ini keprabonan. Jadi belajar tata negara, belajar ilmu kedikjayaan atau apa di situ semua. Karena menjadi raja itu ya harus beradil dan bijaksana, bukan Iya, iya. sembarang menjadi raja. Ini Pak. Nah, di sini adalah ukiran patung Krishnamukti dari Bali. Bahwa di Bali itu adalah Krishnamukti adalah salah satu dewa. Oh, Perwujudan salah satu dewa dari Dewa Wisnu. dari Bali. Iya, dari Bali. Nah, ukiran kayunya seperti ini dan di bawahnya itu ada ani-ani. Alat dulu kita mau motong padi itu seperti ini. Ini buat motong padi. Motong padi ani-ani. Dan ininya ini berbentuk apa sih? Namanya buat tempat nasi dan ini buat minumnya dari berbentuk. Oh iya iya. Jadi ini salah satu simbol. Nah, di sebelahnya juga sama patung Krishnamukti dari Bali juga dan ini tempurung kelapa janggi. Apa Pak? Kelapa janggi. Tempurung kelapa janggi. Iya, yang ditemukan oleh Pangeran Cakrabuana waktu dia melanglang untuk menunaikan ibadah haji. Ini tahun 1390 Masehi ya Abad teman-teman. ke-13. Iya, abad ke-13. Ini tempurung kelapa ini aneh sendiri, dia berbentuk jantung. Biasanya kan tempurung satu bulat aja. Iya, ini bentuknya Nah, karena jantung ya. keunikannya itu dibawa oleh Pangeran Cakrabuana untuk menjadi hiasan di Cirebon. Gitu. Nah, ini juga ada pakaian Sultan Sepuh ke-10 masih ada di sini. Terus juga ini adalah perhiasan pengantin. Jadi kita kalau mau nikah itu kan didandanin ya, sekarang itu dipakein kalung-kalung, dipakein bentennya. Terus ini dipakein yang di tangannya. Ini yang di buat bandonya. Nah, ini sama, ini kristal dari bangsa Eropa.
Kristal dari bangsa bangsa Eropa. Eropa. Jadi zaman dulu itu ya sama deh, kalau kita mau ingin persahabatan dengan negara-negara lain itu memberikan cenderamata atau Iya. hadiah, menunjukkan bahwa dia itu ingin tulus Bersahabat. bersahabat. Entah dibaliknya itu dia bersahabat dulu terus berperang kayak seperti Iya. yang terjadi pada Belanda. Tapi intinya ini simbol persahabatan Simbol ya persahabatan dari Eropa. dari Eropa. Iya. Di abad ke-17 sendiri itu kan masih di era-era perang. Teh. Oh, jadi simbol kristal ini abad ke-17. Iya, abad ke-17. Nah, ini ada di dalamnya juga ada foto Ya. di depan istana zaman dulu. Bawa tombak semua ya, Pak, foto? Iya, itu tombak-tombak yang kita lihat di belakang tadi. Iya. Tombak belandrang. Nah, ini adalah properti untuk kesenian wayang wong. Peralatan tari wayang Iya. wong. Jadi memakai busananya seperti ini sebenarnya ada talinya. Makanya dari sini. Ini abad ke-18. Iya, abad ke-18. Dan ini dari biasa logam dari India abad ke-15. Ini sebenarnya Oh, beda Pak berarti. Iya, beda. Yang atas abad ke-18, yang bawah abad ke-15. abad ke-15. Ini kan abad ke-18 itu buat tarian uwong. Tarian Sebenarnya uang. kalau kita ingin mencari informasi atau apa, kita kan biasanya kita mengutus orang untuk nari-nari atau lihat apa itu. Itulah adalah strategi zaman dulu. Kalau ini dari India. Iya, Logam dari hiasan India. logam dari India abad ke-15. Nah, ini juga ada gading gajah dan ada cermin bulu. Sama abad Ini 15 abad ya. ke-15 dari Cina. Gading juga dari Cina. Enggak, gading dari Sumatera. Gading dari Sumatera. Iya. Yang Nah, ini ada kaca hiasan cermin. dari Cina. Cina. Abad ke-15 semua ya, Pak? Iya, abad ke-15 semua. Ini hiasan bantal. Jadi dulu orang-orang Iya, sultan-sultan itu di pinggirnya itu ada bantal itu dihiasin dengan ini ya, kuningan-kuning.